Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kian menyajikan skenario kebohongan Sambo untuk menutupi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dengan alibi tembak-menembak. Dalam persidangan kemarin, para saksi menyebut merasa janggal terhadap TKP maupun hasil otopsi Brigadir Yosua. Dan untuk membahas mengenai fakta-fakta terbaru dalam persidangan, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang Mas Jason, salam sehat. Salam sehat, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kemarin sudah dilakukan agenda pemeriksaan dengan sejumlah saksi. Ada 4 terdakwa obstruction of justice juga yang dihadirkan sebagai saksi di sana. Nah, adakah fakta-fakta baru yang terungkap dari hasil persidangan kemarin, Bang Roni? Iya, dari sidang kemarin ya, bahwa yang disampaikan oleh para saksi, catatan pertama kami terkait dengan pistol Verdi Sambo, yaitu ada pistol Glock ya. Kemudian fakta kemarin juga dari salah satu saksi menjelaskan terkait dengan sisa peluru dari Richard Eliezer itu ada 12. Itu sisa peluru yang ada di Glock Richard Eliezer ya. Kemudian para saksi kemarin menyampaikan ada rasa ketakutan ya terkait dengan perintah dari saudara Verdi Sambo. Kemudian terkait dengan pemeriksaan di Propam, kami juga sempat menanyakan apakah saudara Richard Eliezer ini jam berapa diantar ke Propam. Itu disampaikan diantar ke Propam itu 20.30. Kemudian baru saudara Verdi Sambo menyusul ya. Itu jam 21 atau 22. Jadi di sini mau kita jelaskan bahwa jam 20.30 saudara Richard Eliezer ketika nyampe di Propam dia langsung dilaksanakan pemeriksaannya. Nah, ini terkait dengan keterangan klien saya bahwa skenario-nya itu sudah disusun dari rumah saguling. Skenario-nya Verdi Sambo, itu kan perintah ya. Baik. Ya. Bang Roni, kalau melihat kemarin saksi-saksi yang dihadirkan, saya sempat berbincang juga dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyatakan saksi yang kemarin dihadirkan itu sebenarnya tidak terlalu terkait dengan perencanaan pembunuhan, tapi lebih kepada pasca pembunuhan itu terjadi. Nah, kalau kita kaitkan, apakah keterangan dari saksi kemarin sesignifikan itu pengaruhnya terhadap proses hukum yang berjalan terhadap terutama klien Anda, yaitu Richard Eliezer? Iya, terkait perencanaan pembunuhan ini kan mau kita buktikan bahwa ketika diperiksa di Propam, itu kan sudah disampaikan terkait skenario tersebut ya. Ini untuk menjelaskan bahwa skenario tersebut itu sudah disusun sebelum penembakan. Karena kalau penembakan itu kan pemeriksaannya itu kan jam 20.30 ya. Ketika nyampe kemudian dilakukan pemeriksaan baru FS itu nyampe. Jadi supaya tidak ini perlu kita jelaskan karena nanti mau disampaikan ini pembelaan dari saudara FS ini kan seolah-olah bahwa skenario itu penembakan itu terjadi spontanitas kan. Ketika kronologisnya muncul di pemeriksaan di Propam. Nah, terus kita juga kan menanyakan terkait dengan yang sangat penting buat kami itu adalah sisa peluru dari saudara Richard Eliezer. Ini kan ada 12. Kita menanyakan kalau Glock 17 itu sih pelurunya berapa? 17. Tetapi tidak bisa diisi full karena apa? Kalau diisi full itu akan nge-lag, tidak bisa nembak ya. Nah, jadi ini supaya membuktikan bahwa berapa peluru di badan almarhum Joshua. Kemarin kan ada saksi juga dari Puslapor ya, dari Senpi ya. Namanya Pak Sofan Utomo, kita menanyakan, kan di dalam BAP nomor 10,
Saudara Sofan Utomo menyampaikan bahwa peluru di punggung almarhum Joshua identik dengan pistol dari Richard Eliezer. Tetapi peluru yang berada dalam kepala ya, yang bersarang di kepala, serpian pelurunya itu bukan pistol dari Richard Eliezer. Nah, ini penting juga karena nanti keterkaitan dengan keterangan ahli berikutnya ya. Baik. Ya, untuk bisa membuktikan secara detail begitu terkait dengan peluru yang memang benar-benar bersarang di tubuh Yosua, maka diperlukan detail itu. Tapi kita melihat persidangan yang berjalan hari ini, Bang Roni, ini nampaknya juga hampir senada dengan apa yang pernah klien Anda sampaikan. Waktu itu di awal-awal persidangan, Richard Eliezer menyatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan. Dan kemudian hari ini Ridwan Soplanit bertanya kepada Ferdy Sambo, mengapa kami yang dikorbankan? Narasinya arahnya hampir sama. Ini ada relasi kuasa. Bagaimana Anda melihat hal tersebut disampaikan oleh saksi-saksi ini? Betul, itu kan saksi-saksi yang mereka mengalami langsung ya. Ketika mereka sampaikan bahwa mereka tidak bisa menolak perintah karena ini adalah di Kadif Propam ya. Yang sebelumnya saksi sampaikan bahwa Jenderal Bintang 2 itu banyak di Polri, tetapi Jenderal Bintang 2 yang Kadif Propam itu hanya satu, jadi kewenangannya sangat luas. Kemudian kan juga saksi menyampaikan kan mengenai dari awal itu mereka sudah mencurigai, sudah ada hal yang sebenarnya tidak faktanya tidak betul ya, cuma tidak benar. Ini mereka sudah merasakan janggal dari awal tapi tidak bisa mengungkapkan. Nah, ini karena terkait dengan tekanan dari saudara Ferdy Sambo. Ini kan menggambarkan betapa kuat pengaruh Ferdy Sambo di tanggal 8 dan beberapa hari ya, sebelum mereka masuk pansus ya. Itu juga disampaikan bahwa kan doktrin itu nyata. Nah, juga yang disampaikan oleh para saksi bahwa keadaan klien saya posisinya dia tegang, ketakutan. Ini kan terungkap di persidangan. Baik, artinya sudah semakin banyak yang juga mengungkapkan keresahan yang senada dengan Richard Eliezer bahwa memang mereka berada di bawah tekanan. Tapi tentunya keterangan-keterangan ini nantinya masih akan ditampung dulu, masih akan dielaborasi dan diselidiki lebih lanjut dalam proses pembuktian di persidangan. Terima kasih Bang Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer telah bergabung dan memberikan konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV.